Shalom, Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan melalui renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Hari Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu surat 1 Korintus pasal 2. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Namun sebelum firman Tuhan ini kita renungkan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Pimpin dan sertai kami ya Allah dengan Roh Kudus-Mu, agar hikmat-Mu memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Kami mau bersandar pada firman-Mu dan kami mau hidup untuk memuliakan Engkau. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 firman Tuhan berbunyi, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah Roh Kudus yang memberi kemenangan. Jemaat yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kota Korintus, maka di sana terdapat banyak sekali pengaruh yang sangat berdampak bagi kehidupan dan pertumbuhan iman Kristen. Di sana kita lihat bahwa sebelum kekristenan masuk di kota Korintus, Korintus adalah pusat penyembahan dewa-dewa Yunani, terutama dewa Afrodit. Juga di sana ada dewi cinta dan kesuburan. Setiap saat di kuil Afrodit terjadi dan terdapat ritual-ritual pelacuran, dan ini dapat melibatkan semua kalangan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kondisi dan situasi seperti itu, Paulus menaruh perhatian pada pertumbuhan iman orang Kristen yang ada di sana. Maka dalam kondisi tersebut, dalam kehidupan seperti itu, Paulus menyampaikan 3 hal sebagai rasa perhatian dan kasih sayang Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di sana. Dan 3 hal ini yang kita bacakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Hal yang pertama, Paulus menyampaikan rahasia Allah kepada orang-orang Kristen yang ada di sana. Di ayat 1 dan ayat 2, Paulus mengatakan bahwa aku datang kepadamu untuk menyampaikan rahasia Allah, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Paulus rindu untuk menyampaikan Yesus Kristus yang menderita, yang mati disalibkan, yang bangkit, dan yang telah naik ke sorga. Ini adalah rahasia bagi dunia. Dan rahasia ini yang dibawa Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagi orang dunia, penderitaan Kristus adalah kebodohan. Kematian Yesus di kayu salib adalah sesuatu kebodohan. Tetapi itulah rahasia bagi orang percaya. Maka Paulus
sangat rindu untuk meyakinkan orang-orang Kristen yang ada di sana agar mereka dapat menerima berita ini sebagai satu perhatian Allah, kasih sayang Allah di dalam kehidupan mereka. Hal yang kedua di dalam surat yang saya baca ini adalah kekuatan dari Allah. Dalam ayat 3 sampai dengan ayat 4, Paulus mengatakan bahwa dalam kelemahan, takut dan gentar, Roh Kudus akan membuktikan kuasanya. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kita menerima kuasa Roh Kudus. Di dalam ketakutan, di dalam kelemahan, di dalam kebimbangan kita, untuk memberitakan firman Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan dari Roh Kudus. Allah akan terus menyertai kita. Roh Kudus akan membimbing kita supaya kita mampu mengerjakan bagian kita sebagai saksi-saksi Kristus. Hal yang ketiga yang kita temukan di dalam ayat 5. Di sana Paulus mengajak orang Korintus untuk percaya ada kemenangan iman di dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat 5 ini Paulus berkata, supaya iman kamu makin teguh kepada Tuhan, bukan pada hikmat manusia. Bapak Ibu yang terkasih, di kota Korintus dan dalam kehidupan jemaat Korintus, banyak sekali filsafat-filsafat Yunani yang mempengaruhi mereka. Dan oleh orang Yunani dan orang Yahudi, mereka menganggap bahwa salib Kristus adalah kebodohan. Tetapi bagi orang percaya, itu adalah kekuatan Allah bagi kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, iman kepada Kristus yang mati di kayu salib, itu adalah sebagai bukti bahwa kita memperoleh kekuatan dari Allah. Dan di dalam ketakutan, di dalam kelemahan kita, kita akan terus mendapatkan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang menyapa dan memberkati kami dengan firman-Mu. Ajarilah kami untuk bersandar padamu. Dan di dalam setiap langkah hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam pergumulan kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.